Keris Kiai Seton Kober yang berlumuran darah masih erat dalam genggamannya. Dilihatnya beberapa buah kaki para prajurit Wirotamtomo telah berada di dekatnya. Tetapi pandangan matanya semakin lama semakin kabur. Dan saat kemudian semuanya telah berubah menjadi gelap. 4 orang prajurit Wirotamtomo yang masuk ke dalam kamar terkejut ketika melihat di atas dipan Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari tergeletak berlumuran darah. Dan di dekat pintu seorang yang berpakaian serba hitam, memakai tutup wajah setarik kain berwarna hitam, tergeletak di lantai dengan tangan masih erat memegang sebuah keris yang berlumur darah. Sedangkan di kakinya telah tertancap sebilah keris. Keempat prajurit itu segera mendekati Sunan Prawoto yang berlumuran darah beserta permaisuri yang tergeletak di atas dipan. Salah seorang prajurit Wirotamtomo yang memakai kain cindi berwarna merah memeriksa beberapa bagian tubuh Sunan Prawoto yang masih meneteskan darah. Sedangkan di belakangnya tergeletak tubuh Kanjeng Prameswari. "Bagaimana Ki Lurah Wiryo?" tanya salah seorang prajurit. "Kanjeng Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari telah meninggal dunia. Coba kau periksa orang yang memakai pakaian hitam yang tergeletak di dekat pintu," kata Lurah Wiryo. Salah seorang prajurit Wirotamtomo kemudian memegangi dada orang yang tergeletak di dekat pintu, yang tangannya masih memegang keris terhunus yang berlumuran darah. "Ki Lurah Wiryo, orang ini sudah mati," kata prajurit yang meriksa tubuh orang yang tergeletak di dekat pintu memakai tutup wajah dari kain berwarna hitam, yang di kakinya telah tertancap sebuah keris. "Jangan dirubah letaknya, kita tunggu sampai Ki Ronggo Pidekso datang," kata Lurah Wiryo. "Baik Ki Lurah," kata prajurit itu. "Di mana Pangeran Pangiri?" kata Lurah Wiryo. "Cari Pangeran Pangiri sampai ketemu," kata Ki Lurah. Para prajurit kemudian mencari Pangeran Pangiri, dan ketika seorang prajurit menengok ke kolong dipan, dilihatnya Pangeran Pangiri tertelungkup ketakutan. "Pangeran Pangiri, ini paman. Mari ke sini, Pangeran. Nanti kita bermain-main lagi," kata prajurit itu yang telah terbiasa bermain dengan Pangeran Pangiri. Pangeran Pangiri pun merangkak keluar dari kolong dipan. Kemudian prajurit itu pun menggendong Pangeran Pangiri keluar dari kamar Sunan Prawoto. Suara titir sudah lama berhenti. Belasan prajurit Wirotamtomo telah datang di ruang dalam. Tetapi para prajurit itu juga tidak diperkenankan masuk. 10 orang dari kalian cari orang yang berhasil lolos dari kejaran para prajurit. Pakai beberapa obor, cepat, kata Lurah Wiryo. Beberapa prajurit berlari keluar. Mereka menyalakan beberapa obor yang telah tersedia di sudut pendopo. Kemudian para prajurit itu berjalan mengitari daerah di luar pesanggrahan. Diperiksanya beberapa gerumbul perdu, tapi tidak menemukan apapun juga. Bahkan jejaknya pun sudah tidak kelihatan. "Orang itu sudah meninggalkan daerah pesanggrahan," kata seorang prajurit Wirotamtomo yang ikut mencari Lurah Wiryo yang masih berada di dalam kamar bersama 2 orang prajurit. Bergegas ke arah pintu ketika dilihatnya Ronggo Pidekso telah tiba di ruang dalam. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam kamar. Lalu kedua prajurit yang masih berada di dalam kamar itu pun telah diperintahkan untuk keluar kamar, sehingga yang berada di dalam kamar tinggal Lurah Wiryo dan Ronggo Pidekso. Setelah pintu ditutup, maka Lurah Wiryo berkata kepada Ronggo Pidekso, "Kanjeng Sunan dan Kanjeng Prameswari telah meninggal dunia. Orang yang membunuhnya pun juga telah mati. Ya, coba kau buka kain hitam penutup wajahnya," kata Ronggo Pidekso. Ki Lurah kemudian membuka kain penutup wajah orang itu, dan keduanya terkejut ketika mengetahui wajah orang yang di tangannya masih tergenggam sebuah keris yang berlumuran darah. "Orang Jipang," kata Ronggo Pidekso. "Ya, Ki Ronggo, dia orang Jipang. Namanya Ki Rangkut.
Saya pernah melihatnya beberapa kali di kota Rajan Demak. Sewaktu ia sedang berjalan bersama Adipati Jipang Aryo Penangsang, kata Lurah Wiryo. Rangkut, orang kepercayaan Aryo Penangsang. Kalau begitu, kata Ronggo Widekso terhenti. Ia pun tidak melanjutkan kalimatnya. Lurah Wiryo hanya berdiam diri. Ia menunggu kalimat selanjutnya dari Ki Ronggo Widekso. Setelah berpikir sejenak, Ronggo Widekso kemudian berkata, Ki Lurah Wiryo, kau pasang kembali kain penutup wajah Rangkut. Persoalan ini kita rahasiakan dulu, jangan sampai ada seorang pun yang mendengarnya. Nanti biarlah Ki Tumenggung Gajah Birowo yang akan memberikan kesimpulan atas terbunuhnya Kanjeng Sunan Prawoto. Ya Ki Ronggo, kata Lurah Wiryo, sambil masang kembali kain penutup wajah yang berwarna hitam ke wajah Rangkut. Sekarang kau ambil keris yang digenggam Rangkut maupun keris satu lagi yang menancap di kakinya, kata Ronggo Widekso. Dan saat kemudian Lurah Wiryo mengambil keris yang menancap di kaki Rangkut, kemudian menyerahkannya kepada Ronggo Widekso. Kalau melihat keris Kanjeng Sunan Prawoto yang hanya tinggal merongkonya saja, kemungkinan ini adalah keris Kyai Bedhok milik Kanjeng Sunan Prawoto. Kembang kacangnya telah patah, mungkin karena terjatuh bersama tubuh Rangkut, kata Ronggo Widekso. Ketika Lurah Wiryo akan mengambil keris yang berada di dalam genggaman tangan Rangkut, ternyata hulu keris itu digenggam sangat erat, seakan-akan sampai mati pun Rangkut tidak mau melepas keris yang dibawanya itu jatuh ke tangan prajurit Demak. Dengan mengeluarkan semua tenaganya, Lurah Wiryo akhirnya mampu membuka jari Rangkut yang memegang hulu keris. Lalu keris yang berlumur darah itu pun diserahkan pada Ronggo Widekso. Keris ini yang telah menyebabkan terbunuhnya Kanjeng Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari. Aku tidak tahu nama keris ini, tetapi kalau Ki Sempono pasti tahu nama dapur maupun pamor dari keris ini, kata Ki Ronggo Widekso sambil mengamati keris yang masih berlumur darah. Ki Lurah Wiryo, kau panggil dukun Ki Usodo untuk menempatkan darah Kanjeng Sunan dan Kanjeng Prameswari yang masih menetes. Lalu kau panggil juga Ki Sempono yang biasa mewarangi dan menjamasi keris pusaka, kata Ki Ronggo Widekso. Baik Ki Ronggo, jawab Ki Lurah Wiryo. Kemudian kau kirim beberapa orang prajurit untuk memberitahukan berita layu ini ke Demak, Kadilangu, Kudus, Jipang, Pajang, dan Kalinyamat. Para prajurit supaya berangkat malam ini juga. Perintahkan mereka membawa beberapa buah obor, kata Ronggo Widekso memberi perintah. Prajurit yang diutus mengabarkan berita layu supaya dipesan hanya mengabarkan berita terbunuhnya Kanjeng Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari. Tidak usah mengabarkan berita yang lain, tidak usah menceritakan mengenai Rangkut yang telah terbunuh, kata Ronggo Widekso. Siapkan kamar satu lagi di belakang untuk membaringkan jenazah Rangkut, kata Ronggo Widekso selanjutnya. Baik Ki Ronggo, kata Lurah Wiryo. Lalu ia pun segera berjalan keluar dari kamar. Malam itu pesanggrahan Prawoto menjadi sibuk. Beberapa prajurit segera menyiapkan kuda-kuda yang akan dipergunakan untuk sebuah perjalanan jauh. Beberapa obor pun telah disiapkan dan ketika semua persiapan sudah selesai, saat kemudian Lurah Wiryo segera memerintahkan mereka untuk segera berangkat. Kalian berangkat sekarang, ingat pesanku. Kalian hanya mengabarkan berita layu saja, tidak usah bercerita tentang orang berpakaian hitam yang mati dekat pintu, karena kita belum mengetahui siapa orang itu, kata Lurah Wiryo. Baik Ki Lurah, kata para prajurit. Tak lama kemudian 6 ekor kuda telah keluar dari pesanggrahan Prawoto. Di punggungnya duduk para prajurit Wirotamtomo yang membawa obor. Setelah rombongan penunggang kuda yang membawa obor itu menjauh, seseorang terlihat sedang berjalan mendatangi dalam pesanggrahan. Orang itu adalah Ki Sempono, seorang yang mumpuni tentang wesi aji dan telah terbiasa mewarangi serta menjamasi bermacam-macam pusaka. Ki Sempono yang sudah berusia lanjut berjalan menaiki pendopo pesanggrahan bersama seorang prajurit Wirotamtomo yang memanggilnya.
Prajurit itu kemudian mengantar Ki Sempono memasuki kamar, sedangkan prajurit yang mengantarnya segera kembali ke pendopo. Ki Sempono terkejut ketika masuk kamar Sunan Prawoto, ketika mengetahui ada 3 orang tergeletak di dalam kamar. Ki Sempono, kok kupanggil ke sini karena Kanjeng Sunan Prawoto telah terbunuh bersama Kanjeng Prameswari, kata Ronggo Pidekso. Ya Ki Ronggo, kata Ki Sempono, ada 2 buah keris yang akan kau lihat. Ini keris yang tertancap di kaki pembunuh, sedangkan yang ini adalah keris yang dipegang oleh orang itu, kata Ronggo Pidekso sambil menunjukkan 2 buah keris yang berada di atas meja kecil. Baik Ki Ronggo, kata Ki Sempono. Ki Sempono kemudian mengambil warongko keris yang sudah tidak ada bilahnya. Lalu warongko itu diletakkan di atas meja bersama dengan 2 bilah keris yang terkena darah. Dengan menggunakan sebuah kain yang dicelup di dalam air yang berada pada sebuah mangkok gerabah, maka Ki Sempono mulai membersihkan keris yang menancap di kaki orang yang berpakaian serba hitam. Setelah dibersihkan, maka darah yang menutup bilah itu telah hilang. Hingga keris itu telah pulih kembali, pamornya juga telah terlihat indah. Ki Ronggo, ini adalah keris Kyai Betok, keris pusaka milik Kanjeng Sunan Prawoto yang dipakai untuk membunuh orang ini, kata Ki Sempono. Kembang kacangnya telah patah Ki Ronggo, kata Ki Sempono sambil masukkan keris Kyai Betok ke dalam rongkonya. Ya Ki Sempono, tidak apa-apa, nanti akan saya laporkan kepada Tumenggung Gajah Birowo, kata Ronggo Pidekso. Ki Sempono kemudian meletakkan keris yang betok yang sudah dimasukkan ke dalam rangkanya ke atas meja. Lalu ia mengambil keris lainnya yang masih berlumur darah. Itu keris yang dipakai untuk membunuh Kanjeng Sunan Prawoto, Ki Sempono, kata Ronggo Pidekso. Ki Sempono tertegun ketika ia mengamati dapur keris yang dipegangnya. Ia merasa seperti pernah mengenal keris itu. Ada apa Ki Sempono? Tanya Ronggo Pidekso. Saya seperti pernah melihat keris ini sebelumnya Ki Ronggo, kata Ki Sempono. Di mana Ki? Tanya Ronggo Pidekso. Tunggu sebentar Ki Ronggo. Noda darahnya saya bersihkan dulu biar pamornya bisa terlihat jelas, kata Ki Sempono sambil membersihkan bilah keris itu dengan kain basah. Ketika keris itu sudah bersih dan pamornya sudah terlihat jelas, ternyata keris itu telah membuat Ki Sempono terkejut. Wajahnya pun terlihat tegang. Ada apa Ki Sempono? Tanya Ki Ronggo. Keris ini Ki Ronggo, keris yang telah dipakai untuk membunuh Kanjeng Sunan Prawoto, kata Ki Sempono. Mengapa keris ini Ki? Tanya Ki Ronggo memotong kalimat Ki Sempono yang belum selesai. Keris ini Ki Ronggo yang dipakai untuk membunuh Kanjeng Sunan Prawoto. Saya pernah melihat keris ini ketika saya berada di kota Rajan Demak, kata Ki Sempono. Kapan Ki Sempono melihat keris ini? Tanya Ki Ronggo. Dulu Ki Ronggo, di Keraton Demak sudah lama sekali. Ketika saya ikut membersihkan keris ini yang dulu terkena noda darah dari tubuh Pangeran Sekar Sedolepen, kata Ki Sempono. Jadi keris ini yang dulu pernah dipakai untuk membunuh Pangeran Sekar Sedolepen, tanya Ronggo Pidekso. Ya Ki Ronggo, kata Ki Sempono. Kalau begitu keris ini adalah Kiai, kata Ronggo Pidekso. Kiai Setan Kober, kata Ki Sempono. Ya, keris Kiai Setan Kober. Apa kau tidak salah ucap Ki Sempono? Kalau kau keliru berat akibatnya. Kalau keris ini bukan Kiai Setan Kober, lalu kau sebut ini sebagai Kiai Setan Kober, akibatnya bisa panjang, kata Ronggo Pidekso. Tidak Ki Ronggo, keris ini pasti keris Kiai Setan Kober. Saya hafal bentuk tangguh, dapur maupun pamor dari keris Kiai Setan Kober yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Kudus, kata Ki Sempono. Ya, keris Kiai Setan Kober adalah keris pusaka milik Kanjeng Sunan Kudus. Tetapi mengapa bisa berada di tangan Rangkut, pengikut Arya Penangsang, kata Ronggo Pidekso dalam hati. Ronggo Pidekso yang sudah puluhan tahun mengabdi di Kesultanan Demak, yang mengetahui semua persoalan maupun pertentangan di dalam keluarga Keraton Demak,
akhirnya bisa mengurai terbunuhnya Sunan Prawoto beserta Kanjeng Prameswari. Tapi itu adalah kesimpulanku sendiri. Mungkin saja kesimpulanku salah. Belum tentu peristiwa yang sebenarnya tepat seperti pikiranku, kata Ki Ronggo dalam hati. Ki Sempono, persoalan keris Kiai Setan Kober yang dipakai untuk membunuh Sunan Prawoto, selain kita berdua jangan ada seorang pun yang mengetahui. Nanti semua persoalan akan aku laporkan dulu pada Ki Tumenggung Gajah Birowo, kata Ronggo Witekso. Baik Ki Ronggo, sekarang keris Kiai Setan Kober akan saya masukkan ke dalam rongkonya. Di mana rongkonya Ki Ronggo? Kata Ki Sempono. Ki Ronggo segera memeriksa tubuh Rangkut, lalu ia pun mengambil sebuah rongko yang terselip di lambung depan sebelah kiri. Ini warongkonya Ki Sempono, kata Ronggo Witekso. Ki Sempono kemudian menerima warongko itu lalu dibersihkannya dengan kain basah. Kemudian bilah keris Kiai Setan Kober dimasukkan ke dalam rongkonya. Rongko keris Kiai Betok yang masih ada sedikit noda darah juga dibersihkan sampai terlihat bersih. Setelah meletakkan kedua keris yang telah bersih, maka Ki Sempono berkata kepada Ki Ronggo Witekso, kedua keris sudah bersih Ki Ronggo, tinggal mengolesi minyak pada bilahnya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Sudah selesai Ki Sempono, terima kasih. Silahkan pulang. Tapi kalau nanti Ki Tumenggung Gajah Birowo ingin mendapatkan beberapa keterangan dari Ki Sempono, nanti ada prajurit yang akan diutus ke rumah Ki Sempono, kata Ronggo Witekso. Baik Ki Ronggo, saya pulang sekarang, kata Ki Sempono. Lalu ia pun segera membuka pintu lalu keluar dari ruang dalam. Setelah Ki Sempono meninggalkan pendopo pesanggrahan, tak lama kemudian masuklah Lurah Wiryo bersama Ki Husodo, seorang dukun yang telah biasa dipanggil ke pesanggrahan dan telah biasa memampatkan luka akibat senjata tajam. Dengan membawa sebuah bungkusan yang berisi beberapa macam daun-daunan dan akar-akaran, Ki Husodo mengira akan disuruh merawat orang yang terkena senjata tajam. Ki Husodo terkejut ketika memasuki kamar Sunan Prawoto, ketika mengetahui ada 3 orang yang tergeletak di dalam kamar. Ki Husodo, kok ku panggil ke sini karena Kanjeng Sunan Prawoto telah terbunuh bersama Kanjeng Prameswari dan darah pun masih ternetes dari tubuhnya, kata Ronggo Witekso. Ya Ki Ronggo, kata Ki Husodo, kau mampatkan darah yang masih menetes di jenazah Kanjeng Sunan Prawoto, kata Ki Ronggo. Baik Ki Ronggo, kata Ki Husodo. Orang yang berpakaian hitam ini juga terluka di kakinya, kata Ki Ronggo Witekso. Ki Husodo kemudian mulai bekerja membersihkan luka pada jenazah Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari yang masih sedikit meneteskan darah. Lurah Wiryo kemudian mendekati Ronggo Witekso. Lalu ia pun berkata, Ki Ronggo, kamar belakang untuk membaringkan jenazah Rangkut sudah siap. Baik, kau pindahkan jenazah Rangkut ke kamar belakang. Jangan ada seorang pun yang buka tutup muka Rangkut, kata Ronggo Witekso. Lurah Wiryo kemudian memanggil 2 orang prajurit yang berada di ruang dalam. Lalu keduanya mengangkat jenazah Rangkut ke ruang di belakang, kemudian diletakkannya ke atas dipan kecil. Kau jaga kamar ini, tutup pintunya, tidak ada seorang pun yang boleh memasuki kamar ini, kata Lurah Wiryo. Sementara itu kedua prajurit Sandi Jipang yang berangkat bersama Rangkut berlari menjauhi pesanggrahan setelah terdengar suara titir. Mereka berdua segera bersembunyi di kegelapan. Mereka berhasil melarikan diri sebelum beberapa prajurit Wirotamtomo berdatangan memeriksa daerah di sekitar pesanggrahan. Di tempat persembunyiannya, mereka berdua mendengar langkah beberapa kaki kuda yang sedang berjalan dan sebentar lagi akan melintas di jalan yang tidak jauh dari tempat persembunyiannya. Ada beberapa orang berkuda dengan bawa obor. Mau pergi kemana mereka? Tanya Gendon yang mendengar derap kaki kuda dan melihat beberapa obor yang menyala. Kau bertanya kepadaku?
Dari tadi kita bersama-sama hanya sebentar. Kau pergi bersama Ki Rangkut. Setelah itu kita bersama lagi, jawab Ranu. Ki Rangkut berjanji setelah membunuh Sunan Prawoto, kita akan bertemu di tempat kuda-kuda kita. Mungkin sekarang Ki Rangkut telah menunggu di sana, kata Gendon. Nanti kita pergi ke sana setelah orang-orang berkuda yang membawa bor itu telah lewat, kata Ranu. Saat kemudian 6 ekor kuda berjalan melintas tidak jauh dari persembunyian mereka. Kau yang akan ke Kalinyamat? Tanya seorang penunggang kuda kepada temannya yang berkuda di sampingnya. Malam yang sepi di daerah Prawoto menyebabkan suara mereka menjadi jelas terdengar. Ya, aku yang akan mengabarkan berita layu ini ke Kalinyamat. Kasihan Kanjeng Ratu Kalinyamat. Ya pasti bersedih. Sunan Prawoto adalah kakak yang dikasihinya, kata temannya. Aku pun juga tidak mengira kalau Kanjeng Sunan Prawoto terbunuh malam ini, kata prajurit lainnya lagi. Mendengar kalimat orang berkuda itu, Gendon dan Ranu yang sedang bersembunyi, keduanya tersenyum. Usaha Ki Rangkut telah berhasil. Sunan Prawoto telah terbunuh, kata Ranu. Ya, mari kita segera pergi ke tempat kuda kita di pinggir hutan. Kita tunggu Ki Rangkut di sana. Setelah itu kita pulang ke Jipang, kata Gendon. Beberapa saat kemudian rombongan prajurit berkuda yang membawa obor itu pun telah semakin menjauh. Cahaya obor pun sudah tidak terlihat lagi, menghilang ketika kuda-kuda itu telah melewati tikungan di dekat Randu Alas. Lebih baik kita berada di sini dulu menunggu terbitnya fajar, biar jalannya tidak terlalu gelap, kata Ranu. Ya, sahut Gendon sambil menguap. Sambil menunggu datangnya fajar, mereka berdua berusaha untuk bisa tidur. Mereka berdua bersandar pada pohon. Dingin. Kain panjang kita berada dalam bungkusan di pelana kuda, kata Ranu. Malam pun sampai ke ujungnya, lintang Panjerino bersiar cemerlang. Langit Bangwetan pun telah memerah, matahari pun mulai terbangun. Menjalankan tugasnya menyinari bumi Prawoto. Sanggrahan Prawoto terlihat sibuk. Belasan prajurit Wirotamtomo berjaga di sekitar pendopo maupun di halaman belakang. Jenazah Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari telah dibaringkan di ruang dalam, lalu ditutupi dengan kain panjang, sedangkan dipan keduanya diatur berjejer. Kesultanan Demak sudah berkabung, Raja dan Prameswari telah terbunuh secara bersamaan. Sedangkan jenazah pembunuh Kanjeng Sunan Prawoto terbaring ditutupi kain panjang, berada di kamar belakang yang dijaga oleh 2 orang prajurit Wirotamtomo. Tak seorang pun berani membuka kain penutup jenazah pembunuh Sunan Prawoto. Lurah Wiryo telah melarang siapapun untuk masuki kamar yang berisi jenazah pembunuh yang juga telah terbunuh itu. Sementara itu tidak jauh dari pesanggerahan di pinggir hutan Prawoto, 2 orang prajurit Candi Jipang, Gendon dan Ranu merasa khawatir. Ketika mereka berdua telah berada di pinggir hutan Prawoto, di tempat mereka menambatkan 3 ekor kuda. Suasana di pinggir hutan terlihat sepi sekali. Mereka berdua tidak menjumpai Rangkut yang telah berjanji akan bertemu dengan mereka di tempat itu. Hanya terlihat 3 ekor kuda yang tertambat di belakang cabang pohon. Seharusnya saat ini Ki Rangkut sudah sampai di sini, di tempat penambatan kuda ini, kata Gendon khawatir. Ki Rangkut bilang begitu kepadamu? Tanya Ranu. Ya, ia menyuruh aku melarikan diri lewat halaman belakang. Setelah Ki Rangkut selesai membunuh Sunan Prawoto, ia akan menuju ke tempat kuda-kuda ini, kata Gendon. Sebaiknya sekarang kita kembali ke sekitar pesanggerahan. Kita mencari berita. Apa sebetulnya yang telah terjadi di dalam pesanggerahan? Ajak Ranu. Baik, kita harus berganti pakaian dulu, kata Gendon. Lalu mereka berdua segera melepaskan pakaian serba hitamnya, kemudian berganti pakaian dengan pakaian yang biasa mereka kenakan. Beberapa saat kemudian dengan membawa bungkusannya, mereka pun berjalan menuju pesanggerahan Prawoto yang letaknya tidak jauh dari hutan Prawoto. Saat itu pesanggerahan Prawoto terlihat telah dijaga oleh belasan prajurit Wirotamtomo.
Puluhan orang penduduk di desa Prawoto terlihat berada di luar regol pesanggrahan. Mereka bergerombol saling bercerita tentang pembunuhan yang terjadi di pesanggrahan Prawoto tadi malam.